Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan ulama di Indonesia dengan subbab gerakan pembaharuan dalam jaringan ulama. Yang kedua, gerakan pembaharuan ulama abad ke-17. Yang ketiga, gerakan pembaharuan ulama abad ke-18. Langsung saja untuk topik yang pertama, yaitu gerakan pembaharuan dalam jaringan ulama. Dalam gerakan ini mempunyai ciri yang paling menonjol dari jaringan ulama adalah adanya kesamaan pendekatan rekonsiliasi antara ulama berdasarkan ajaran Islam dan tasawuf pada puncaknya. Konflik ini berkepanjangan antara kedua kelompok dapat disatukan dan dinamaikan apabila diajarkan oleh ulama Al-Qusairi dan Al-Ghazali pada abad terakhir. Banyak di antaranya ulama Nusantara, mereka adalah bagian dari hukum Islam, dan yang lainnya adalah ulama Hakka yang tidak hanya menguasai bidang keilmuan tetapi juga memiliki ilmu berlapis. Yang kedua yaitu gerakan pembaharuan ulama abad ke-17. Gerakan pembaharuan Islam, ajaran keselarasan tasawuf dengan syariat Neo-Sufisme dimulai dari wilayah Melayu Indonesia pada abad ke-17 yang dilanjutkan ke abad 18. Sudah ada di Nusantara bukan awal abad ke-19 maupun abad ke-20. Maka dari itu ada beberapa ulama yang berperan dalam pembaharuan tersebut. Di antaranya ulama Nur al-Din al-Raniri. Sebelum gerakan reformasi al-Raniri pada paruh kedua abad ke-17, ada Hamzah al-Fansuri dan Syam al-Din al-Samatrani yang berperan penting dalam membentuk gagasan dan adat istiadat agama Islam Melayu di Indonesia. Hamzah hidup sebelum pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah. Hamzah adalah seorang Melayu dari Fansur yang merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam kuno di Barat Daya Aceh. Yang selanjutnya adalah ulama Abdul Ar-Rauf Al-Sinkili. Pembaharuan setelah Al-Raniri di Nusantara dilanjutkan oleh Al-Sinkili. Kenapa dilanjutkan oleh Al-Sinkili? Karena Al-Sinkili adalah ulama dari Haramin yang memiliki kelebihan atau memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Al-Raniri. Al-Sinkili adalah seorang muslim asal Fansur dari wilayah barat laut Aceh. Al-Sinkili diperkirakan berangkat dari Aceh ke Arabia tahun 1052 atau 1642. Al-Sinkili juga memiliki beberapa guru.
yang melebihi Al-Raniri, yaitu 19 orang dan ulama lain yang memiliki hubungan kontak pribadi. Kota-kota tempat Al-Singkili menuntut ilmu adalah Duha atau wilayah Teluk Persia, Jeddah, Makkah, dan akhirnya Madinah. Yang ketiga adalah Muhammad Yusuf Al-Maqassari. Muhammad Yusuf ini lahir di sebuah keluarga muslim dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat. Ia menerima pendidikan Islam dari para sufi, dari Daengri Tasamang, belajar Al-Quran, dan kemudian dari Sayyid Ba'alwi bin Abdul Allah Al-Alamah At-Tohir, yaitu belajar tentang bahasa Arab, fikih, tauhid, dan studi tasawuf. Setelah itu dia pergi ke Cikoang untuk belajar perjalanan guru Jalal al-Din al-Aidid. Dari sinilah Maqassari menikah dengan putri Sultan Goa. Setelah itu Al-Maqassari meninggalkan Makassar untuk belajar di Arab pada bulan Rajab 1054 atau 1644 September. Selanjutnya gerakan pembaharuan ulama abad ke-18. Asmu'ardi Azra menyimpulkan bahwa ketiga ulama di abad 17, Al-Raniri, Al-Singkili, dan Al-Maqassari adalah para ulama pembaruan tajdid, di mana tema pokok pembaharuan mereka adalah kembali kepada ortodoksi Sunni dengan ciri yang paling menonjol, yaitu keselarasan antara syariat dan tasawuf. Perubahan ini sebagai respon internal terhadap kondisi-kondisi keagamaan yang merajalela di kalangan kaum muslimin sendiri. Adapun ulama Melayu Indonesia di abad 18 diantaranya yaitu Al-Palimbani dan para ulama Palembang lainnya. Pada awal abad ke-10 Islam masuk ke Palembang. Itu Islam masih belum berkembang kuat saat kejatuhan Sriwijaya dan bangkitnya Kesultanan Palembang pada awal abad ke-17. Para Sultan Palembang memiliki minat dan usaha terhadap agama dan mereka mendorong perkembangan ilmu dari akademisi Islam. Akibatnya mulai berdatangan para migran Arab terutama Hadramaut, tetapi mereka tidak terlalu jauh melangkah, malah istana menjadi perhatian mereka untuk pusat pengetahuan. Alhasil menjadi pusat koleksi besar kaya-kaya keagamaan para ulama setempat. Yang kedua, para ulama Al-Banjari dari Kalimantan. Tokoh ulama dari Al-Banjar adalah Muhammad Al-Syi'ad Al-Banjari. Ulama ini penting dalam jaringan sekaligus sebagai pendiri pertama lembaga-lembaga Islam yang diperkenalkan gagasan-gagasan keagamaan baru di Kalimantan. Yang ketiga, Dawud bin Abdullah
dan kebangkitan ulama petani. Setelah Perang Dunia Kedua di kalangan Muslim, petani hanya sedikit diberi perhatian dan pertumbuhan tradisi lembaga Islam. Hal itu setidaknya dapat tingkat istana dan usaha untuk menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun pada saat itu ketidakstabilan politik kesultanan, terutama periode Ratu-Ratu Petani. Biarpun ketidakstabilan politik, tapi para ulama, terutama para sufi, tetap mengunjungi ke petani seperti Syekh Gombak dan muridnya Abdul An-Mu'min dari Minangkabau dan Syekh Fakih Safi Al-Din dari Pasai pada paruh kedua abad ke-16. Mereka sangat berperan penting dalam kehidupan beragama kesultanan. Misalnya, Safi Al-Din mendorong pembuatan masjid istana dan menjadi penasihat Sultan Muzaffar Shah. Ulama petani yang terlibat dalam jaringan ulama Nusantara salah satunya adalah Dawud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Dia mempunyai koneksi dalam jaringan ulama pada abad ke-18 melalui guru-gurunya dan Haramin bergabung dengan kalangan murid Jawi yang sudah ada di sana seperti Muhammad Sholih bin Abdul Ar-Rahman Al-Fatani, Ali bin Ishaq Al-Fatani, Al-Palimbani Muhammad Arsyad, Abdul Al-Wahhab Al-Bugisi, Abdul Al-Batawi, dan Muhammad Nafis. Saya kira itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.